Eee, ya, baik hari ini kita akan, ini pertemuan kuliah ke-8 ya? Iya, oke, kuliah ke-8 ini halaman 1. Saya lupa terakhir di halaman berapa ini. Ya udahlah kita lihatnya lagi. Baik, hari ini kita akan, mempelajari tentang persoalan rotasi fluida yang diterapkan pada atmosfer. Ya, jadi ini kita akan masuk ke inilah bab baru ini ya, mungkin bab berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, mungkin bab ke-6 barangkali, tolong perbaiki kalau salah. Ini tentang rotasi fluida. Oke, tentang rotasi fluida. Mmm, Anda pernah belajar, tentang benda tegar ya? Nah, Pak, biasanya maaf sebelumnya Pak, mau ya, memasti mau memastikan Pak, ini pertemuan ke-8 atau ke-9 ya Pak? eee, lap 7, oh 9 ya? Iya, oke. Iya Pak. Mhm. 8 dengan Mufid ya? Lupa saya. Iya, oke, nomor 9. Iya Pak. Mhm, oke oke, makasih. Baik, sekarang kita masuk ke bab tentang rotasi fluida. Ini konsep penting. Dulu Anda waktu belajar fisika kan ada istilah rotasi benda tegar, gitu kan ya. Ya, jadi dulu Anda waktu belajar ada, benda kan sebelumnya pernah istilah ada, eee, jadi rotasi benda tegar, bukan ya? Nah, dalam rotasi benda tegar ini, ya Anda tahu kan yang namanya benda tegar adalah benda yang jarak antar partikelnya itu selalu tetap selama dia bergerak, ya. Misalkan ini spidol ini apakah ini benda tegar? Nah, coba aja saya gerakan, mau gerak ke sini, ke situ ya. Ketika ini bergerak, mau dia berputar begini atau mau gerak translasi atau menggelinding seperti ini gitu, translasi atau dia muter begini ya, gitu. Selama dia bergerak, maka jarak antar partikelnya tidak selalu berubah, gitu. Ya, ujung ini dan ujung ini kan selalu tetap ya. Nah itu pernah saya terangkan ya di awal-awal kuliah. Itu inilah contoh benda tegar, gitu. Nah, ketika Anda belajar benda tegar, juga, si benda tegar ini bisa juga melakukan rotasi, gitu, ya, gitu. Nah, ukuran rotasi benda tegar, ya, nah itu kan, jadi ini ada berapa variabel fisiknya, misalkan apa di sini, ada kecepatan sudut misalkan ya, ada kecepatan sudut. Nah, ini adalah ukuran rotasinya, kemudian ada yang namanya, momentum sudut, ya, gitu gitu. Ini simbolnya omega, bukannya pakai vektor, gitu ya. Kecepatan sudut, ini L, ya, ini momentum sudut, gitu. Terus ada juga yang namanya momen gaya, gitu kan ya. Ada istilahnya momen gaya, gitu, ya. Ini tau, ini merupakan ini sebuah jenis gaya yang menyebabkan benda itu berotasi, ya, gitu. Ini jenis gaya yang menyebabkan benda itu berotasi. Kan gaya itu ada yang bisa menyebabkan benda bergerak translasi, misalkan saya ini kan, nah ya, saya beri gaya nih, saya beri gaya nih,
Tuh dia kan berpindah atau bisa juga dia melakukan rotasi gitu. Gitu, ya. Gitu. Misalkan lihat ini kan lihat ini kan atau kayak Anda buka pintu itu kan ya, pintu kan dibuka kan begini geraknya. Ya. Nah, ini ada sebuah jenis gaya yang menyebabkan si benda itu melakukan rotasi. Nah, gaya yang menyebabkan benda itu bisa melakukan rotasi atau bergerak rotasi itu disebut sebagai momen gaya. Ya. Nah, dalam benda tegar juga berlaku hukum Newton. Dalam benda tegar pun berlaku hukum Newton. Ya, itu bahwa sekarang ini ya, jadi laju perubahan momentum sudut terhadap waktu, gitu, ya, ini dipandang oleh kerangka acuan yang inersia, betul ya. Ini sama dengan resultan dari momen gayanya. Inilah bentuk hukum 2 Newton untuk dinamika, katakanlah ya, dinamika rotasi benda tegar. Gitu. Oke. Nah, ini kan pada benda tegar. Atmosfer benda tegar bukan? Bukan ya. Atmosfer itu bukan benda tegar. Atmosfer adalah fluida. Ya. Apakah fluida pun bisa melakukan rotasi? Dapat. Ya. Jadi, rotasi fluida. Gitu. Nah, rotasi fluida juga ada 2 ukuran. Ada dua besaran fisis yang menyatakan rotasi fluida di sini. Ya. Ada 2 besaran fisis gitu yang menyatakan rotasi fluida. Apa aja? Yang pertama itu adalah sirkulasi. Dan yang kedua adalah vortisitas. Gitu. Nah, sirkulasi ini mungkin Anda pernah dengar ya istilah sirkulasi di mata kuliah meteorologi, ya, klimatologi, ya. Pernah dengar nggak? Ada sirkulasi Walker, Hadley, gitu-gitu kan ya. Nah, bukan yang itu yang dimaksud. Karena kalau sirkulasi Hadley, Walker itu terkait dengan masalah siklus. Gitu. Siklus udara, siklus atmosfer lah, untuk mempertahankan kondisinya. Nah, sementara sirkulasi yang dimaksud di sini itu adalah dia sebuah ukuran rotasi. Ya. Jadi ini boleh dibilang sebagai ukuran makroskopik. Ukuran makroskopik dari rotasi fluida. Nah, kalau vortisitas ini ukuran mikroskopiknya. Ukuran mikroskopik rotasi fluida. Ini atau nama lain bisa disebut sebagai spin, ukuran spin. Spin kalau mikroskopik berarti lihatnya ke parcel. Jadi spin parcel udara atau parcel atau elemen ya parcel fluida. Gitu. Ya.
Nah, ini baik sirkulasi atau velocitas dia punya padanannya seperti dalam benda tegar. Ini kalau kecepatan sudut ya, setiap benda, misalkan ini benda ini ya, ini benda ini berotasi ini benda tegar berotasi ya, dia berotasi lah gitu ya. Nah, ketika dia berotasi ya, maka setiap titik di sini ya, dia juga akan berotasi dengan kecepatan sudut yang sama. Jadi mau di titik ujung sini, mau yang di sini, dimanapun dia akan berotasi dengan kecepatan sudut yang sama. Gitu. Jadi di setiap titik. Nah, kalau dalam fluida yang mirip seperti kecepatan sudut adalah vortisitas. Jadi kalau Anda lihat air, misalkan ada air mengalir gitu ya, bayangkan air itu kumpulan dari sekian miliaran parsel-parsel fluida, parsel air gitu ya, gitu. Dan dia itu masing-masing berotasi. Tapi bisa jadi sama atau bisa jadi tidak ukuran rotasinya. Gitu. Nah, kalau sirkulasi ini seperti momentum sudut. Ya. Mirip seperti momentum sudut. Ya, jadi tergantung ya ini dalam luasan tertentu ini makroskopik. Gitu. Oke. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ke-9 ini atau kuliah ke-9 ini adalah yang pertama dulu ya, ini adalah tentang sirkulasi. Kita akan bahas tentang sirkulasi. Ya. Jadi yang kita bahas tentang sirkulasi. Sirkulasi. Ya, nah sirkulasi ya. Jadi kalau saya punya ini aliran fluida misalkan. Ini medannya ya, medan aliran fluida. Misal, ini medan aliran fluida nih, dia punya kecepatan ya. Ya, dia fungsi dari ruang ya. Gitu. Nah, yang namanya sirkulasi, jadi ukuran rotasi dalam secara makroskopik dikatakan ya. Nah, berarti kalau kita buat ini sebuah kurva tertutup, gitu ya. Ini S, ini S, ya. S inilah kurva tertutup. Gitu. Maka yang namanya sirkulasi ya, ini simbolnya C gitu ya. Sirkulasi itu didefinisikan sebagai ini integral ya V dot dl ya, dalam siklus tertutup atau kurva tertutup ini S. Apa itu dl? Dl ini adalah elemen dari ds ini. Arah ds ini berlawanan arah jarum jam. Ya. Jadi kurva ds ini begini, berlawanan arah jarum jam. Gitu. Ya. Ini arahnya berlawanan arah jarum jam. Tetapkan begitu ya. Nah, si ds ini si S, nah ini dl ini adalah elemen panjang ya. Si dl ini adalah elemen panjang
adalah vektor elemen panjang pada kurva S. Jadi kalau kurva S tadi kan seperti ini ya. Itu kalau saya gambarkan, misal gitu ya. Ini kan begini kan, berawan jarak jarum jam. Tuh. Nah kalau ini katakanlah pusatnya, maka yang namanya DL itu gini nih. Nah ini elemen panjang di sini. Sana seperti ini. Adalah DL. Gitu. Oke. Ini elemen panjang. Kalau di sini berarti DL-nya ke sana. Ya. Jadi elemen panjang pada kurva S ini, yang ini. Atau yang ini misalkan, atau yang ini gitu ya. Ini adalah elemen panjang. Kebayang? Ya. Dan bisa dibayangkan. Ya. Oke. Jadi ini boleh dikatakan PDL. Kalau kita lihat di sini PDL, kalau ini V-nya, ini apa namanya? Kurva tutupnya. Ini ada V di sini. Nah ini ya, gitu. Ini kan V, ya. DL-nya kan kalau yang ini berarti dia menyinggung lah ini ya. Ini DL-nya. V dot DL ini kan V dot DL. Jadi kan sama dengan V kali DL, ya, kalikan kosinus yang dibentuk oleh vektor V dan vektor DL. Ya, V cos itu kan berarti ini ya. Ya, betul nggak? Ini adalah V cos theta. Ya. Kalau yang di sini V-nya ke sana, ya, DL-nya ke sini kan DL-nya. Berarti mana ini? Yang ini. Kan ya. Ini V cos theta. Artinya apa? Ini artinya adalah ini tuh komponen V yang ini ya, kan komponen V pada vektor DL. Ini vektor DL di sini. Ini juga sama, yang ini adalah komponen vektor V, vektor kecepatan pada ini, ya, proyeksi ini pada ini. Jadi ini jumlah, artinya apa? Jadi ya jumlah dari komponen ini pada semua kurva ini, komponen V pada kurva ini. Ini jumlah. Ini boleh dibilang sebagai ditafsirkan sebagai jumlah apa namanya? Jadi ini jumlah, ya, jumlah ya, komponen aliran fluida, gitu, aliran fluida pada apa di sini? Pada kurva S. Ya. Jadi ya, kalau ini berarti yang ini, kalau di sini berarti yang ini barangkali si P-nya juga sama si komponennya, dia kayak seolah seperti dijumlahkan gitu. Oke. Oke. Gitu. Nah, dalam dunia matematik, integral yang kayak seperti ini, ya, ini dikenal sebagai integral lintasan. Ini mirip seperti kerja, ya, work ya. Waktu kuliah di Termo kan saya pernah ini kan integral FDR kan ya, gitu. Buat pada saat kita tentang usaha, kan. Kemudian diturunkan menjadi usaha untuk termodinamik, kan. Juga sama. Nah ini pada apa namanya? Ini pada kurva tertutup.
Oke, jadi ini kurva tertutup. Ini adalah definisi sirkulasi. Oke, satuannya apa nih sirkulasi? Satuannya berarti ini kan meter per second, ya. Ini meter. Berarti satuannya meter kuadrat per second, ya, gitu. Satuan. Gitu. Oke. Nah, ini namanya sirkulasi. Nah, sirkulasi. Nah, sekarang kita lihat, nah ini sirkulasi ya. Nah, sirkulasi itu ada 2, ya. Gitu. Lihat kan definisi sirkulasi ya. C, circulation, ini adalah ini kan definisi sirkulasi, ya. Perhatikan si V-nya. V ini kan kecepatan. Ini kan kecepatan fluida ini kan. Ya. Ini kecepatan fluida. Kecepatan fluida. Nah, karena udara juga adalah fluida, maka ini ya, atau kita bisa katakan ini sebagai kecepatan, apa ini? Kecepatan udara, bukan ya? Gitu. Nah, kita ingat dulu sebelumnya waktu sebelum UTS ya, kita kan mengamati angin ya dalam dinamika itu kan, itu ada 2 kerangka ya. Ya, ada kerangka inersia dan ada kerangka geosentris. Nah, berdasarkan kerangka acuannya, maka sirkulasi itu ada 2. Ya. Jadi ada yang namanya sirkulasi absolut dan yang keduanya adalah sirkulasi relatif. Sini ada namanya sirkulasi absolut. Absolut ya. C. Nah, ini sirkulasi yang diukur dalam kerangka acuan inersia. Nah, jadi pakai I ini, CI inersia. Di sini ya ininya VI ya. Jadi kecepatan udara, fluida atau angin yang diukur atau yang diamati oleh kerangka acuan yang inersia. Nah, yang keduanya adalah sirkulasi relatif. Ini sebuah sirkulasi yang diamati oleh kerangka acuan geosentris. Ya, gitu. Jadi C ini sama dengan gitu. Gitu. Nah, ini sekali lagi ini sirkulasi yang diamati oleh kerangka acuan yang inersia ya. Kalau ini yang diamati oleh kerangka acuan yang geosentris. Ya, semua permukaan semua pengamat di permukaan bumi adalah kerangka acuan geosentris ya. Gitu. Dia termasuk dalam kategori non inersia. Gitu. Oke. Nah, ini saya beri nama. Jadi saya beri keterangan adalah sirkulasi yang diukur oleh sirkulasi yang diukur oleh kerangka acuan inersia. Gitu. Nah, kalau ini
sirkulasi yang diukur atau yang ditentukan ya oleh rangka acuan geosentris. Gitu. Nah, kita hidupnya di mana? Di permukaan bumi kan, ya. Kita mengamati angin, ya, itu di permukaan bumi, gitu. Nah, kita tuh ya ini, gitu ya. Gitu. Ya. Ini akibat rotasi bumi. Ini ada dua. Ada yang, nah ini yang kita pakai itu yang ini. Ya. Gitu. Nah, ini juga sama, ini absolut dipakai kalau apa? Kalau skala geraknya itu kurang dari 1 hari. Jadi kalau lebih dari 1 hari kita pakai ini, kalau kurang dari 1 hari kita pakai ini. Ya. Jadi kalau misalkan Anda semua mau mempelajari tentang apa siklon tropis misalkan, itu kan dia berotasi gitu ya. Nah siklon tropis kan waktu hidupnya lebih dari sehari kan ya. Artinya ya kalau mau menghitung rotasinya ya gunakan sirkulasi relatif. Gitu. Tapi kalau Anda mau mengkaji tentang misalkan tornado gitu ya, atau sampai puting beliung ya, gitu kan. Indonesia lagi rame ya. Itu kan kurang dari 1 hari ya. Oke, puting beliung hanya berapa menit sih? Jadi kan ya tidak seharian. Kita gunakan ini yang absolut. Gitu. Oke. Ya. Nah, ini apakah ada relasi antara sirkulasi absolut dan sirkulasi relatif? Ada ya. Saya tidak akan menurunkan ya bagaimana buktinya Anda bisa lihat di buku dinamika atmosfer ya yang Houghton ya, bagaimana dia diturunkan. Nah, relasi ya, relasi antar kedua ini ya, relasinya antara sirkulasi absolut dengan sirkulasi relatif itu adalah sirkulasi absolut sama dengan sirkulasi relatif ya ditambah dengan F kali A. Gitu. F rata-rata. Nah, apa ini? Ya, ini gini. Yang jelas CI inilah sirkulasi absolut. C inilah sirkulasi relatif. F, nah F ini adalah rata-rata parameter Coriolis dalam dalam kurva tertutup ini. Jadi kalau misalkan apa namanya? Jadi kalau kita punya misalkan ini bumi gitu ya. Ya, misalnya ini bumi lah. Gitu ya. Sorry. Ini bumi ya. Bumi kan berotasi ya, dia punya kecepatan sudutnya. Gitu ya. Nah, ini katakan nah ini adalah kurva S-nya di sini. Ditutup S, itu kan ya? Kurvanya ini. Nah, yang namanya F ini, F rata inilah rata-rata nilai parameter Coriolis dalam kurva ini. Gitu. Ini kan ini punya beragam nilai parameter Coriolisnya kan ya? Betul nggak? Ya. Ya, dia kan di sini ada nilai parameter Coriolisnya, di sini berapa? Ini kan ada punya di sini kan punya nilai parameter Coriolisnya beda-beda. Nah, rata-rata dalam satu luasan ini. Nah, A ini adalah luas ini. Gitu. Ya, ini A. Gitu. Jadi F, ya, F ini adalah
rata-rata itu parameter Coriolis ya dalam luas ini dalam kurva S. Nah, ya. Jadi ini adalah syarat saja. Oke, ya. Nah itu relasinya. Relasi antara ya kan ya ini F ini ya. Oke, F rata-rata ya. Rata-rata biasa aja Anda ngitung rata-rata lah ya berapa ya. Oke, ini halaman 3. Nah, dengan sirkulasi. Nah, bagaimana apa namanya itu iya ya tentang sirkulasi. Nah, sekarang kita masuk ke teorema sirkulasi. Teorema nah, ya. Teorema sirkulasi ini menyatakan bagaimana sirkulasi itu berubah terhadap waktu. Nih. Jadi bagaimana ya sirkulasi berubah terhadap waktu. Waktu. Gimana nih perubahan? Oke. Kita akan melihat bagaimana ini. DC, DT. Nah ini yang kita inginkan. Oke. Nah, untuk gerak skala besar, ya ini sebenarnya kan kita tutup dalam kerangka Indonesia dulu ya. Ini ya. Ini sama dengan sorry. Ini DP ya. Ditambah dengan yang ini nih ya. Apa namanya? Gaya viskos ya. Tapi ini bisa diabaikan. Nah, ini adalah suku solenoid disebutnya. Gitu ya. Nah, ini apa ya? Akibat friksi ya. Akibat dia perubahan sirkulasi. Ini akibat gaya viskos. Cuma untuk gerak skala besar ini bisa diabaikan ya. Untuk gerak skala besar nah
suhu ini dapat diabaikan. Gitu. Ya, jadi sehingga di sini dt ini sama dengan min gitu. Dikenal sebagai atau ini kan alfa ya, alfa dp gitu ya. Gitu. Apa ini volume spesifik yang dikenal sebagai suhu solenoid ya. Simbolnya N alfa, P. Nah, untuk atmosfer, ya, ini maksudnya ada dua ya. Ada atmosfer barotropik, kemudian ada juga untuk atmosfer baroklinik. Jadi sebelum kita ke sini, kita lihat dulu ada istilah atmosfer barotropik, ada istilah atmosfer baroklinik. Apa itu atmosfer barotropik? Apa itu atmosfer baroklinik? Nah, atmosfer barotropik itu sebuah atmosfer yang distribusi densitasnya itu paralel dengan distribusi tekanan. Ya, jadi di sini atmosfer ya, yang apa namanya distribusi densitasnya itu paralel dengan distribusi tekanan. Gitu. Nah, kalau baroklinik tidak gitu. Ya. Jadi kalau ini tidak paralel. Ya. Kalau ini ya ini sebaliknya. Ya. Gitu. Jadi gini. 3, 4. Ini biar jelasnya ya. Ini ya tentang barotropik ya. Misalkan gini, barotropik dan baroklinik. Misal ya, ini saya punya 3 kotak ya. Oke. Misalkan begini. Nah, ini vertikal, ini horizontal ya. Ya. Ini vertikal, horizontal. Ini tekanan kan ke bawah semakin besar ya. Ya. Ini kan tekanan ke bawah semakin besar. Artinya kan kalau semakin berkurang, betul nggak? Ya. Gitu. Ini horizontal. Nah, misal gini. Ini ada karena ini ada batas udara. Dia punya densitas satu ini yang kedua. Gitu. Ya. Misal densitas udara ini lebih besar daripada densitas yang kedua. Nah, ketika dia bertemu, ya,
katakanlah dia bercampur misalkan ya. Ketika bercampur ini jadi begini misalkan, mulai ya. Khususnya di atas, ini di bawah. Salah, ini 2 ya yang lebih ringan di atas katakan. Ini di bawah, sorry. Gitu. Nah, pada akhirnya kita kan tahu ya bahwa udara yang densitasnya lebih ringan itu selalu berada di atas. Gitu kan? Berarti sini rho 2, ini rho 1. Itu kan ya? Gitu. Nah, perhatikan gambar ini. Artinya kan ke atas semakin berkurang densitasnya. Ya. Ini serupa dengan tekanan yang ke atas semakin berkurang. Berarti ini ya, fluida yang seperti ini, berarti ini dikenal sebagai fluida yang barotropik di sini. Gitu. Ya, kalau begini nanti hasilnya. Nah, ini bisa 2, bisa begini atau mungkin juga bisa mungkin tidak seperti ini. Mungkin akan tetap bertahan seperti atau misalkan akhirnya jadi beginilah katakanlah ya, misalkan begini gitu kan ya. Gitu. Misal ini rho 2, ini rho 1. Nah, ini kan ini tidak paralel. Karena tekanan kan semakin ke atas semakin berkurang sepanjang ini. Kalau ini kan tidak. Ini mah miring ke sananya, betul nggak? Nah, ini dikatakan sebagai atmosfer yang baroklinik gitu. Nah, jadi ini artinya yang baroklinik. Ya. Nah, ya. Ini atmosfer yang baroklinik. Jadi pada atmosfer yang barotropik sini ya. Yang barotropik ya. Pada atmosfer yang barotropik di sini permukaan isopinik ya, isopinik itu densitas konstan. Itu serupa dengan permukaan isobarik gitu. Tekanan konstan. Gitu. Ya. Nah, di sini suku solenoidnya gitu. Ini akan sama dengan 0. Ya. Ini akan sama dengan 0. Nah, sehingga di sini sirkulasi absolut untuk atmosfer yang barotropik jadi sama dengan 0. Artinya apa di sini? Ini artinya bahwa CI-nya ini kan konstan. Jadi untuk dalam atmosfer yang barotropik ya, jadi sirkulasi absolutnya ya selalu apa di sini? Kekal. Mungkin bagi Anda semua masih bertanya-tanya, kenapa ini jadi 0? Gitu. Nanti ya, nanti akan dijawab. Ya. Kenapa ini jadi 0? Ya. Why ini jadi 0? Ya. Kenapa ini jadi 0? Nanti akan apa namanya? Tapi ya bisa aja kalau mau dijawab sih. Ya.
kalau mau dijawab juga bisa, kenapa 0? Ya. Baik, kita lihat dulu ya, kenapa nya 0. Kenapa pada atmosfer isobarik, dalam atmosfer parotropik, suku solenoidnya ini, ya, yang nilainya adalah minus integral alfa dp, ini sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada alfa dp ya. Kita ingat kan ada P kali alfa itu kan ya. Oke, ini kalau saya diferensialkan, ini pasti apa di sini? Alfa dp ditambah P d alfa, betul? Ya. Nah, jadi di sini ini alfa dp. Ingat P d alfa ini apa ini? Ini usaha kan? Ya. Gitu. Nah, sekarang kalau saya ini integralkan ya dalam apa namanya? Kuadrat tertutup ya. Juga sama saya integralkan gitu. Juga ya ini ya dalam kuadrat tertutup. Ini kayak kuliah termo kemarin ya. Ini kan diferensiasi eksak kalau dia integralkan dalam integral tertutup ya, maka dia akan kembali ke keadaan awal. Ini pasti 0 nilai ini. Ya. Ini alfa dp gitu. Atau di sini kalau saya pindahkan ke sini menjadi minus integral alfa dp sama dengan ya. Ini apa ini? Ini adalah suku solenoid. Nah, jadi kayak gini. Apa ini maksudnya? Ya, jadi maksud dari ini adalah bahwa yang namanya suku solenoid, ya, tafsiran fisis dari apa namanya suku solenoid, gitu. Itu ini adalah apa sih? Ini adalah seperti usaha, gitu ya, yang dilakukan oleh gaya tekanan, gitu. Gaya tekanan sepanjang apa di sini? Kurva tertutup S tersebut. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang jika apa ya? Jika alfanya ini kan kalau misalkan apa namanya? Katakanlah kita punya ini distribusi tekanan, katakanlah. Ini ya, tekanannya nih. Ya, P1, P2, P3. Nah, tadi kan isopinik, apa ini kan distribusinya kan kalau ini densitasnya sama, ya. Kalau ini juga distribusi densitas kan sama ya dalam atmosfer baratropik. Katakanlah ini densitasnya juga begini, kontur densitasnya ini, gitu. Sama, gitu kan ya. Paralel, ya. Gitu. Atau di sini alfa 1 sama aja, ya. Gitu. Gitu. Nah,
Kalau ini saya punya kurva tertutup S di sini. Ini kurva tertutupnya katakanlah. Lihat, selama ini kan ini setiap titik di sini, ya, dia akan memberikan gaya tekanan. Awas, bukan gradien tekanan, tapi gaya tekanan di sini. Nah, kalau misalkan apa namanya, ini kan gaya tekanan, ya, harusnya kan kalau PDA kan harus harus mengubah volumenya, ya. Kan usahakan ini ya, kan ini kan PDA alfa itu kan ya, gitu. Ya, jadi tekanan mengubah ini kan terkait dengan perubahan volume spesifik, ya. Nah, sekarang kalau misalkan setara, ini kan paralel. Artinya selama gaya tekanan bekerja di sini, ya, selama gaya tekanan bekerja di sini, apakah ada perubahan dari volume spesifiknya? Enggak, tidak ada. Jadi apa di sini? Ini perubahan volume spesifiknya 0. Gitu. Karena mengapa di sini suku solenoid untuk atmosfer yang barotropik ini nilainya 0. Oke, ya, begitu. Pak, apakah di atmosfer ada yang barotropik? Nah, itu sebuah model. Ada, ya, ada. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ya. Tadi kan yang namanya atmosfer barotropik kan atmosfer yang permukaan isopeniknya serupa dengan permukaan isobarik. Ya, gitu. Misalnya kita lihat gas ideal. P sama dengan rho R T, itu kan ya. Atau P alfa sama dengan R T. Berarti kan di sini si T-nya itu adalah P dibagi rho kali R. Atau yang ini si T-nya adalah P kali alfa per R. Nah, kalau densitas dengan tekanan atau volume spesifik dengan tekanan ini memiliki kontur yang serupa, gitu, ya, maka si temperatur pun juga akan memiliki kontur yang serupa dengan tekanan. Gitu. Jadi dalam atmosfer barotropik, gitu, maka permukaan isoterm itu ya akan serupa atau paralel dengan permukaan isobar, gitu, ya. Sini ada contoh, ya. Saya lihat di buku. Nah, di sini ada ya buku ini. Nah, ada quasi-geostrophic motion. Nah, Anda kelihatan nggak gambar ini? Kelihatan nggak gambar ini? Ya, Pak. Nah, atau kalau enggak Anda bisa buka buku dinamikanya ya, lihat buku ini. Ini saya masih pakai yang buku edisi ke-6 ya, yang ke-7-nya ada di
ruang kerja. Bentar. Mungkin koalisi kedusnya gambar berapa ya? Nah ini ya perhatikan ya. Sorry ya agak rocet masih juga ini belajar tentang sinoptik teori kuasi geostropik udah lama. Lihat di sini. Ini ya tuh ini tuh kan apa namanya? Coba. Ini adalah kontur temperatur ya. Kontur temperatur ya. Nah ini nih. Yang ini adalah kontur temperatur nih, yang warna ini, yang putus-putus. Kelihatan gambarnya? Ya. Kelihatan ini? Kelihatan ya? Kelihatan? Ya. Nih, putus-putus. Nah, ini lihat, ini 1.700, 500. Ini adalah pressure ke atas. Ini kan juga, ini kan ini membuat kontur juga nih, kayak garis konturnya. Itu kan ya. Lihat di daerah sini. Di sini. Ini kan bentuk kontur tekanan yang lurus-lurus gini nih. Ini mirip seperti kontur dari tekanan, betul nggak? Hampir paralel di daerah sini. Ya. Di daerah sini hampir paralel di sini. Ya, juga sama. Ya. Artinya apa? Di daerah sini ya mungkin daerah tropis lah ya. Maka atmosfer bisa diperlakukan sebagai atmosfer yang barotropik. Jadi kontur tekanan serupa dengan kontur temperatur. Tapi untuk lihat nih bintang ini 30 ya. Nah ini lihat nih 30 nih. Ya, sini kan ya. Bintang menengah subtropis. Ini kontur isoterm dengan kontur tekanan paralel enggak? Enggak kan ya? Dia memotong kan, coba ya nih. Ini tekanan 700 kan, tarik garis kan sejajar gini kan. Nah ini kan berpotongan, sementara temperatur begini ya konturnya. Ya, berpotongan. Artinya apa di sini? Dia tidak kalau gitu di sini ya itu atmosfernya bersifat baroklinik gitu. Ya, dalam rata-rata setahun. Ini adalah ya ini rata-rata dari apa namanya? Ini variasi musim ya. Ya ini datanya pakai 30 tahun. Nah, kemudian dirata-ratakan per musim. Jadi pada saat matahari di utara dan di selatan kan ini summer di selatan, ini summer di utara gitu. Sama 30 tahun diratakan kemudian dibuat konturnya gitu. Ini kontur ini lintang, ini ketinggian vertikal. Ya. Gitu. Nah, jadi untuk selama 30 tahun katakanlah ya secara umum untuk daerah tropis tuh atmosfer bisa diberlakukan sebagai atmosfer yang barotropik. Tapi untuk di mana di lintang menengah gitu ya, gitu. Di sini ya sifatnya baroklinik. Gitu. Lintang tinggi kutub bisa dilakukan sebagai barotropik. Dan itu hanya berlaku di daerah ya mungkin 1 sampai 300 ya. Sini ya. Apa ini? Troposfer ya. Gitu. Ini juga udah tropopause, ini udah troposfer atas juga udah wah sudah sangat baroklinik di sini. Ya, sudah berbeda ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi nah itu ya tentang barotropik dan baroklinik. Oke. Nah, ini tadi sama lagi. Ini ya, ini 5 ya. 5. Ini ke-6.
Jadi dalam atmosfer barotropik, sekali lagi bahwa suhu solenoid itu dengan nol. Artinya apa? Ini bahwa sirkulasi absolutnya itu tetap, ya. Nah, bagaimana? Oke. Waktu saya lihat catatan Bu Fitria ya, waktu tadi kan udah dijelaskan juga tentang tekanan sebagai kemarin kan udah dijelaskan tentang tekanan sebagai kesimpulan vertikal ya, waktu kuliah dengan saya ya. Masih ingat nggak? Ya, jadi tekanan bisa berperan ya. Ingat waktu kuliah sebelum UTS ya, bahwa tekanan itu berperan sebagai koordinat vertikal untuk gerak skala besar. Jadi ingat ya, waktu sebelum UTS ya, kita kan udah mengkaji tentang gerak skala besar ya. Di bawah dalam gerak skala besar itu ya, si tekanan itu mampu menggantikan ketinggian geometrik sebagai koordinat vertikal dan dikenal sebagai sistem koordinat isobarik. Gitu. Jadi semua gerakan angin itu diterapkan dengan menggunakan koordinat isobarik. Gitu. Ya. Nah, dalam penggunaan koordinat isobarik, ya, itu maka sirkulasinya juga itu kekal, gitu ya. Jadi untuk gerak skala besar, maka di sini berlaku pada sini penggunaan sistem digunakan sistem koordinat isobarik. Jadi X, Y, P gitu kan ya. Bukan X, Y, Z, P, X, Y, P. Tekanan berperan menggantikan ketinggian geometrik sebagai koordinat vertikal. Nah, dalam penggunaan sistem koordinat isobarik, ya, maka di sini ya konsekuensinya adalah bahwa suku solenoid pun akan bernilai 0. Gitu. Ya, akan bernilai 0. Nah, sehingga apa di sini? Sehingga ya sirkulasi absolut ya itu selalu kekal. Itu berlaku kekekalan sirkulasi absolut. Nah, sirkulasi absolut yang konstan ya serupa ya. Ini dikenal sebagai teorema sirkulasi Kelvin namanya. Ya. Jadi Kelvin itu mengatakan bahwa dalam atmosfer yang barotropik maka sirkulasi absolutnya itu kekal. Gitu. Ya, jadi dengan kata lain, ketika menggunakan sistem koordinat isobarik maka di sini itu ya boleh katakan di sini berlaku apa di sini? Teorema sirkulasi Kelvin.
Tapi kan kita di sini kerangka acuannya kan geosentris ya. Oke. Nah, ini kan teorema sirkulasi Kelvin berlaku dalam kerangka acuan yang inersia, sedangkan kita non inersia ya, geosentris. Nah, bagaimana mengaitkannya? Nah, ingat bahwa ingat tadi ada relasi antara sirkulasi absolut dengan sirkulasi relatif, bukan ya? Itu kali A. Nah, karena ininya konstan, ya, gitu. Maka dengan menggantikan C oleh ini diperoleh pada sini C ditambah kali A ini sama dengan konstan. Graf waktu atau ini C1 ditambah ini F1 kali A1 sama dengan C2 ditambah F2 kali A2 gitu. Nah, teorema yang ini atau yang ini ya sama aja lah ya. Ini dikenal sebagai teorema sirkulasi Bjerknes namanya. Gitu. Ya. Oke. Dari sini kita bisa menghitung misalkan C2 min C1 perubahan sirkulasinya gitu ya. Jadi akan sama dengan ya apa di sini? Jadi F1 A1 gitu ya, dikurangi F2 A2. Nah, gitu. Oke. Ya. Nah, ini ya. Begitu. Ya. Nah, misalkan kita lihat apa namanya? Kita lihat siklon tropis lah misalkan. Ya. Katakanlah dia kan tumbuhnya katakanlah ini di lintang berapa? 5 ya? 10 ya misalkan. Ini kan ke atas kan semakin ini utara ya. Karena ini ekuator di sini. Ekuator. Hawanya di sini kan. Ya. Nah, ketika dia bergerak ke utara, ini kan tumbuh membesar. Ya, dia tumbuh membesar. Gitu. Jadi semakin besar kan semakin kuat. Bukan ya? Kan gitu kan? Kan kita kan gambarnya ya. Nah, ya. Di sini semakin besar gitu. Semakin membesar siklon. Ya. Yang jelas ini kan punya lintang sendiri kan. Lintang yang kedua ini akan punya nilai parameter Coriolisnya di sini juga sama. Parameter Coriolis ini kan ini luasannya segini ya. Untuk besarnya kan sangat besar ya. Gitu. Kita lihat mengapa sangat membesar. Atau ya karena bukan sangat besar ya, jadi sangat menjadi kuat ya. Nah, di sini luasnya membesar ya. Ini kan ada
ini pada permukaan isobarik ya. Jadi di sini kan C2 dikurangi C1. Di sini punya C1 di sini. Sini punya C2. Ya. Bagaimana rotasinya? Jadi kan di sini F1 kali A1 min F2 kali A2. Ya. Nah, di sini F1 kali A1 di sini. Kalau kita lihat nilai F1 rata-ratanya ya dalam luasan ini segini dengan F2 rata-rata F2 dalam luasan gini besar mana? Besar F2 kan? Terus A1 juga dengan A2 besar mana? Besar A2. Oke. Berarti kalau gitu ya di sini ya F1 kali A1 dibandingkan dengan F2 kali A2 akan gimana di sini? Akan besar yang ini kan ya. Sehingga ini kalau dikurangi, ini akan menghasilkan nilai negatif. Jadi apa di sini kalau gitu? Jadi C2 kurangi C1 akan negatif. Artinya apa di sini? C2 lebih kecil daripada C1. Apa di sini? Di sini kekuatan sirkulasinya ya. Sirkulasinya akan melemah gitu. Nah, ya, mengapa? Kita bisa paham kalau gitu. Kenapa siklon itu ketika dia lebih menjauh ya kan dari ini dia akan melemah. Kan siklon tidak pernah tumbuh dari apa ya akan membesar ketika dia lebih masuk ke daerah subtropis ya. Oke. Jadi ada nantilah kalau Anda skripsi tentang siklon ya gitu. Ini bintangnya di sini ada di mana fasa di sini siklon itu tumbuh. Gitu. Di sini siklon itu tumbuh. Ya. Ini satu lintang pertama, lintang kedua, lintang ketiga lah ya. Ini dekat ekuator di sini. Di sini tuh di sini dia tuh siklon tumbuh. Tapi ketika gerak ke sana gitu ya, di sini lah makin menjauh dari lintang V2 ini maka di sini siklon mengalami pelemahan. Gitu. Ya, di sini siklon mengalami pelemahan. Gitu. Oke ya. Nah, ini contoh dari penerapan teorema sirkulasi Bjerknes ya dalam kasus dalam pembahasan tentang siklon. Oke. Nah, kemudian ini gimana ya? 6 ini 7 ini 8. Oke. Nah, sekarang kita lihat suku solenoid. Ya, ini bagian terakhir ya. Itu dalam atmosfer baroklinik ya. Gitu. Atmosfer baroklinik tadi. Gitu. Di mana dalam atmosfer baroklinik itu ya. Di sini laju perubahan sirkulasi terhadap waktu itu sangat bergantung dari suku solenoid. Gitu. Ini adalah minus integral ya. Ini alfa dp. Nah, ya, ini namanya suku solenoid. Ya.
Nah, ini ini ada pernyataan lain dari ini, ya, bentuk ini tuh, ya. Ini akan sama dengan ini nih, apa namanya, bentar ya. Ini tuh kan asalnya dari ini. Asalnya itu kan gini asalnya ini. Dot DL gitu. Nah, ini ya udah maaf aja ya. Ini setelah dengan kita menghitung integral 42 dari Kiro ini gitu, dan hasilnya didotkan dengan DA elemen luas ya, gitu. Nah, ini tuh yang ini ya. Ini sama dengan itu ditambah inilah ya gitu. Nah, ini tuh ini 0. Ini waktu ujian saya tanyakan ini ya. Pada saya belum meriksa semua, ini pasti 0 ya. Gitu. Ini hasilnya adalah sama dengan negatif alfa cross P. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa dari persamaan gas ideal P kali alfa sama dengan R T. Berarti di sini alfanya adalah RT per P. Di sini ada gradien dari alfa, ya. Nanti akan sama dengan gradien dari R kali T dibagi dengan P. Ya. Ini R-nya konstan, gitu ya. Ini R-nya konstan. Ini sama kayak turunan hasil kali saja, ya. U aksen kali P, ya. Itu dikurangi U V aksen, gitu ya. Nah, ini per P kuadrat. Itu, ya. Oke. Nah, sehingga alpha cross ini ya ini akan sama dengan ini R P ya, R kali ini gradien kurangi R T per P kuadrat di-cross-kan dengan ini. Yang jelas ini cross ini kurang ini cross ini, tapi ini kan sama ya, jadi akan 0. Jadi hasilnya adalah R gitu ya, dari gradien T cross gradien dari P dibagi dengan P. Kenapa hilang kuadratnya? Ini kan P per P ya. P per P kali P. Nah, ini ya. Jadi di sini
suku solenoidnya itu ternyata ini tuh adalah hasilnya ini. Ya. Jadi minus ya di sini minus ya integral lipat 2 dari R gitu ya T cross P dibagi dengan P didotkan dengan DA. Itu ya. Oke, atau ini jadi kalau mau dihilangkan minusnya, ini ada hal yang bermanfaat ya. Ini R cross ini ada, nah ini gradien tekanan ya, gitu dibagi dengan P didotkan dengan DA. Nah, ini ada ini bentuk yang luar biasa walaupun rumit. Lihat yang ini nih. Nah, ini ada apa nih ya? Ada gradien T temperatur di-cross-kan dengan negatif gradien dari kalau untuk atmosfer untuk atmosfer ya, sih ya, lihat untuk atmosfer yang barotropi tadi kan artinya barotropi itu kan berarti yang densitas yang permukaan densitasnya sama atau paralel dengan permukaan isobarik ya. Dampaknya juga permukaan isoterm akan paralel dengan permukaan isobarik kalau gitu. Berarti jika ini adalah katakanlah ini permukaan isobarik, katakanlah kontur isobarik ini ya. Misalkan ini P1, P2, P3, ini P4 gitu. Nah, karena tadi kan isoterm paralel dengan isobarik kan. Katakanlah ini isotermnya katakanlah. Ini isotermnya. Ya, misalkan ini isotermnya lah. Isoterm T1, T2, kan T3, T4 gitu kan ya. Ini kan paralel ya. Mirip bentuknya. Coba Anda gambarkan gimana gradien dari T. Kan waktu itu kan kalau katakanlah ini ke sini katakanlah T1 lebih besar daripada T2 ya. T3 lebih besar daripada T4 dengan di sini sama juga di sini P1 lebih besar daripada P2 atau P4 lah ya, lebih besar daripada P3, P2, P1. Maka untuk gradien dari temperatur kan dari temperatur yang rendah ke yang tinggi ya. Oke, berarti dari mana nih? Dari T4 ke misalkan di gini ya. Nah, gampang. Untuk yang T berarti gradien ini kan katakan di sini ya. Berarti ini kan? Itu enggak? Gradien dari T. Ya. Nah, sekarang untuk P. P4 lebih besar daripada P3 berarti dari ini ada minus ya. Berarti dari tekanan yang tinggi ke yang rendah ya. Untuk P juga ternyata yang ini. Yang P ini. P berarti ini juga kan? Ya. Gitu. Ini negatif gradien dari P. Lihat. Ini kan vektornya sama-sama ini kan paralel ya, sejajar kan vektornya. Berarti cross productnya berapa ini? Ingat kan kalau A cross B, ini kan keseimbangan besar dari A cross B ya. Ini kan A kali B kalikan sinus, sudut yang mengapit antara vektor A dengan B. Kalau ini
vektor gradien T dengan vektor negatif gradien P kan sama-sama berimpitan ya. Berarti ini pasti N. Makanya dalam atmosfer barotropik ya bisa dibuktikan juga secara teori bahwa ini adalah N. Oke. Nah, tapi kalau untuk atmosfer baroklinik, sekarang lihat untuk yang atmosfer baroklinik. Gitu. Karena ini P ya. Gitu. Ini P4, ini P3, ini P2, ini P1 tekanannya. Nah, mungkin si isotermnya ya begini. Katakanlah. Ini kan tidak paralel, betul nggak? Ya, gitu. Nah, ini T4, ini T3, ini T2, ini T1, katakanlah ya. Gradien P-nya kemana di sini? Dari yang rendah ke yang tinggi yang rendah kan ya? Ini kan? Nah, ini adalah negatif gradien dari P. Nah, untuk suhu berarti dari yang rendah ke yang tinggi. Sini kan ya suhu. Untuk yang ini kan suhunya ke sini berarti. Ya, gradien dari suhu. Lihat, kalau di-cross-kan 0 enggak? Enggak, kan? Ini tidak 0, ya. Gitu. Oke, nah, berarti di sini nilai ininya ya tidak 0. Kenapa? Karena ininya itu tidak 0. Ya. Kalau tadi yang barotropik kan di 0 karena dia setara apa? Vektornya juga sama-sama searah. Ya. Oke. Nah, ini adalah atmosfer baroklinik. Nah, contoh atmosfer baroklinik adalah contoh persoalan ini itu adalah angin laut. Ya. Contoh di angin laut nih misalkan. Ya, ini angin laut gitu. Ya. Ini darat ya. Pada siang hari kan di sini darat kan lebih hangat ya daripada kan darat lebih hangat kan daripada laut. Ya. Terus tekanan di laut lebih tinggi daripada di darat. Ini kan low. Oke. Nah, kita bisa mengetahui bahwa harusnya kan kalau tekanan kan harusnya begini ya awalnya kan. Ya. Awalnya begini. Tapi ketika ada pemanasan nih ya, darat dan laut, maka ya jadi ke sini lebih untuk tekanan ya berarti height-nya di sini jadi si konturnya nggak lagi gini. Tapi agak begitu tekanan tuh. Agak miring lah gitu ya. Gitu. Ini katakanlah ini katakanlah 980 ya. Ini 970 misalkan ya, misal ya. 60, 50 misal gitu. Ini bar. Ini misal ya, padahal mungkin nggak segini. Ya. Atau mungkin jangan 80 lah. Ini sekarang 79 ya. 78, 76 lah gitu ya. Biar nggak terlalu. Ya. Sedangkan suhu ya suhu akan gini, lebih hangat. Dia kontrolnya akan begini. Sini lebih dingin, betul nggak? Mungkin ini 27 atau mungkin ya pantai lah, mungkin 30 ya, gitu. Mungkin di sini 2 enggak lah, enggak jauh amat. Ya oke lah, misalkan 29
2827 misal begitu ya, derajat Celcius. Oke, saya tanya, ini kurva isoterm dengan kurva isobar paralel nggak ini? Enggak kan? Dia tidak paralel, ya. Nggak kayak ini nih. Artinya apa di sini? Ini atmosfernya adalah baroklinik. Ya, jadi nilai ini, ya, nilai ini tuh selalu ini nilai ini tidak nol. Coba kita perhatikan gradientnya kemana sih? Dari yang rendah ke yang tinggi ya. Misalkan di sini ya, yang inilah rendah ke tinggi ini. Ini gradien dari sini untuk tekanan kan ada minus ya dari tinggi ke rendah ya. Dari tinggi ke rendah, ini tinggi, ini rendah ya. Berarti kayak itu sinilah kira-kira. Nah, ini negatif gradien tekanan. Perhatikan. Ini cross ini diputarkan ke sini kan ya. Berarti kalau putarkan hasil cross productnya kemana? Ini ke dalam nih. Nah, ini. Jadi ini ya dikeraskan dengan temperatur yang ke sini. Gradien dari temperatur. Berarti hasilnya ini kan mulai sudut ini ya. Kan muternya ke sini ya. Berarti ini kemana? Ke dalam. Dalam gambar nih. Nih, ini adalah gradientnya dikeraskan dengan min gradien dari vektor. Ya, ke dalam. Oke. Nah, si DA ini apa ini? Nah, ini tadi ini terkait dengan kurva tadi. Ya, misalkan kurvanya ini nih, kurva tertutupnya nih. Ya. Ini A. Nah, di sini DA-nya gitu. Ya, ingat bahwa arah kurva tutup kan tadi lawan arah jarum jam ke sini. Betul nggak? Gitu. Berarti kalau gitu arah DA pun salingan ini nih. Kemana? Keluar sini. Ini arah DA. Nih. Arah vektor DA. Gitu. Jadi kalau gitu ini nih. Kalau di sini yang ini ya. Nah, keluar bidang gambar. Vektor DA. Gitu. Perhatikan. Ini kan minus ya. Oh iya ya. Oh ya, oke. Ya. Nah, ini kalau didotkan ya. Gitu. Ini kalau didotkan ya. Lihat di sini. Ini lihat, ini kan ke dalam ya. Ini ke dalam didotkan dengan ini yang keluar. Jadi hasilnya apa di sini? Ini, nah hasilnya didotkan dengan DA. Ini kan nih, ini pasti hasilnya akan negatif, ya. Yang ke dalam dotkan dengan yang keluar, ya. Ini hasilnya akan negatif. Artinya apa di sini? Ini bersifat ini akan negatif sehingga di sini sirkulasinya, ya, akan negatif. Berarti nilai C-nya ini akan berkurang. Ya, tapi ini kenapa kurang ya? Karena ya ini mungkin sudah lewat siang barangkali ya. Kalau pagi mungkin ya lebih ini. Gitu. Nah, ini bisa saja ya kenapa bisa? Karena arah vektor garis seperti ini. Karena bentuk konturnya seperti ini. Tapi ya tidak tahu kalau misalkan
dia bisa aja berubah si konturnya. Biasanya dia berubah. Oke. Nah, supersolenoid ini apa namanya? Nah, ini ya. Jadi si nilai sirkulasi, nilai C-nya, nilai rotasinya akan berkurang. Gitu. Ya, akan berkurang. Gitu. Oke ya. Nah, jadi kalau Anda pasang di sini ada baling-baling gitu ya. Kalau ada baling-baling di sini gitu. Nah, si ukuran putaran ini kan akan kan kalau baling-baling kan kalau ini angin laut ya, dia akan muter ke sana, betul nggak? Ya, gitu. Dia akan muter ke sana. Nah, karena solenoid ini ya, yang harusnya muter ke sana, ini karena C-nya berkurang, maka si putarannya akan mengalami pengurangan, akan berkurang kecepatan sudutnya lah. Gitu. Nah, tapi si angin laut itu akan mempertahankan ini, ya, sehingga dia akan lebih kuat lagi. Nah, saya rasa ini tentang sirkulasi ya. Gitu. Nanti minggu depan kita akan masuk ke ukuran rotasi. Yang lain itu tentang vortisitas. Ya, baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Pak, terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.